Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kisah yang sangat menarik sekaligus menginspirasi. Ribuan warga Spanyol masuk Islam, sebuah cerita yang penuh hikmah dan menunjukkan betapa Islam mampu menyentuh hati siapa saja, di mana saja. Sebelum kita mulai, jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Dan pastikan untuk menonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham dengan kisah yang luar biasa ini. Langsung saja, kita masuk ke pembahasannya. Di sebuah kota kecil di salah satu sudut Spanyol, terlihat deretan toko-toko kecil berdiri rapi di sepanjang jalan. Saat siang hari, suasana kota dipenuhi aktivitas yang sibuk. Pengendara mobil berlalu lalang, sementara para pejalan kaki bergerak dengan tujuan masing-masing. Di pinggir jalan, beberapa pemuda duduk santai sambil memetik gitar mereka, menciptakan melodi khas yang mengiringi hiruk-pikuk kota. Spanyol memang dikenal sebagai negeri yang lekat dengan tradisi musik gitarnya. Bunyi petikan gitar seringkali menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari warganya. Jika tiba hari Minggu, suasana kota menjadi berbeda. Jalanan dipenuhi orang-orang yang berjalan menuju gereja. Tradisi ini sangat mencolok karena mayoritas penduduk Spanyol menganut agama Kristen Katolik. Gereja-gereja dipadati jemaat yang beribadah, sementara kota tetap menjaga nuansa kehangatannya dengan harmoni antara aktivitas sehari-hari dan tradisi religius yang kuat. Pablo adalah seorang pria berusia 25 tahun, mahasiswa di salah satu universitas di kota kecil itu. Ia tumbuh di keluarga yang taat menjalankan agama Katolik. Kehidupan sehari-hari keluarganya sangat kental dengan nilai-nilai keagamaan, mulai dari doa bersama di rumah hingga menghadiri misa setiap hari Minggu. Kebiasaan ini membentuk Pablo menjadi pribadi yang disiplin dan berprinsip. Sebagai mahasiswa, Pablo dikenal sebagai sosok yang rajin, cerdas, dan sangat baik terhadap teman-temannya. Ia aktif mengikuti berbagai kegiatan di kampus dan sering bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada, baik yang berfokus pada akademik maupun sosial. Aktivitas ini tidak hanya memperluas wawasan Pablo, tetapi juga membangun jaringan pertemanan yang luas. Suatu hari, saat berjalan di sekitar area kampus, perhatian Pablo tertuju pada sebuah aksi damai yang diadakan oleh komunitas Muslim di universitasnya. Aksi itu merupakan bentuk solidaritas untuk Palestina, mengecam serangan Israel yang menewaskan banyak warga sipil tak berdosa. Para peserta aksi membawa poster-poster dengan gambar korban perang, seruan kemanusiaan, dan ajakan untuk mendukung perdamaian. Di antara para peserta aksi, Pablo melihat seorang mahasiswi muslimah bernama Fatimah. Ia tampak bersemangat dalam menyuarakan dukungan untuk Palestina, sambil memegang poster bergambar seorang anak kecil yang menjadi korban serangan. Semangat dan keberanian Fatimah dalam menyuarakan keadilan membuat Pablo merasa tergerak. Ia tidak hanya terenyuh melihat gambar-gambar mengerikan dari konflik itu, tetapi juga mulai mempertanyakan sikap dunia terhadap ketidakadilan tersebut. Setelah aksi selesai, Pablo memberanikan diri mendekati Fatimah. Ia mengapresiasi keberanian komunitas tersebut dan mulai bertanya lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di Palestina. Fatimah menjelaskan dengan penuh kesabaran, menguraikan sejarah konflik dan dampaknya terhadap rakyat Palestina. Penjelasan itu semakin membuka mata Pablo tentang isu yang selama ini mungkin tidak begitu ia perhatikan. Percakapan singkat dengan Fatimah meninggalkan kesan mendalam pada Pablo. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang isu Palestina, membaca artikel, dan menonton dokumenter terkait. Lambat laun, ia juga mulai tertarik dengan komunitas Muslim di kampusnya, terutama setelah melihat semangat mereka dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Interaksi awal ini menjadi awal dari perjalanan baru bagi Pablo, sebuah perjalanan yang mengubah pandangannya terhadap dunia dan mempertemukannya dengan perspektif yang selama ini belum pernah ia pahami. Pablo sering melihat berita tentang Palestina di televisi. Ia melihat bagaimana warga Palestina yang tertindas terus bertahan dengan teguh meskipun harus menghadapi serangan brutal yang menghancurkan rumah, sekolah, bahkan nyawa keluarga mereka. Pemandangan ini membuat hati Pablo tersentuh. Namun di saat yang sama ia merasa heran, apa yang membuat mereka begitu teguh? Dari mana datangnya keberanian untuk terus bertahan meskipun hidup mereka dipenuhi ancaman dan penderitaan? Pertanyaan itu terus menggelayut di benaknya. Baginya, ada sesuatu yang luar biasa yang mendorong orang-orang Palestina untuk tidak menyerah meskipun berada dalam situasi yang hampir mustahil. Pablo merasa bahwa ia perlu mencari jawabannya. Ia teringat pada Fatimah,
mahasiswi muslimah yang ia temui saat demonstrasi pro-Palestina di kampus. Fatimah tampak memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu ini, dan Pablo yakin bahwa Fatimah bisa membantunya memahami apa yang mendorong keteguhan rakyat Palestina. Keesokan harinya, Pablo memutuskan untuk mencari Fatimah di kampus. Setelah bertanya kepada beberapa mahasiswa, ia akhirnya menemukan Fatimah sedang duduk di taman kampus sambil membaca sebuah buku. Pablo menghampirinya dengan sopan dan menyapa. "Fatimah, bolehkah saya berbicara denganmu sebentar?" tanya Pablo. "Tentu, Pablo, ada apa?" jawab Fatimah dengan senyum ramah. Pablo langsung menyampaikan rasa penasaran yang selama ini mengganggunya. "Saya sering melihat berita tentang Palestina di televisi. Saya melihat bagaimana mereka menghadapi kekejaman dan penindasan, tetapi mereka tetap teguh. Saya benar-benar ingin tahu, apa yang membuat mereka begitu kuat?" Fatimah tersenyum lembut, lalu mempersilakan Pablo duduk. "Keteguhan mereka berasal dari iman, Pablo. Mereka percaya bahwa tanah mereka adalah amanah yang harus mereka jaga, dan bahwa perjuangan mereka adalah bagian dari ibadah. Mereka yakin bahwa apapun yang terjadi, Allah bersama mereka. Keyakinan inilah yang memberi mereka keberanian untuk bertahan, bahkan dalam situasi yang paling sulit." Pablo mendengarkan dengan penuh perhatian. Penjelasan Fatimah mulai menjawab pertanyaan di dalam hatinya. Ia menyadari bahwa ada dimensi spiritual yang mendalam dalam perjuangan rakyat Palestina, sesuatu yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Diskusi itu tidak hanya memberi Pablo wawasan baru, tetapi juga semakin mempererat hubungannya dengan Fatimah. Ia merasa bahwa ada begitu banyak hal yang bisa dipelajari dari perspektif Fatimah dan komunitas muslim di kampusnya. Pertanyaan tentang Palestina membawa Pablo pada pemahaman baru tentang keberanian, iman, dan keteguhan hati. Rasa penasaran Pablo terhadap keteguhan dan keberanian rakyat Palestina membawa pikirannya pada satu hal, agama mereka, Islam. Ia mulai berpikir bahwa ada sesuatu dalam keyakinan itu yang menjadi sumber kekuatan luar biasa mereka. Keinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang Islam semakin besar, dan ia merasa bahwa Fatimah adalah orang yang tepat untuk menjelaskan hal itu padanya. Suatu sore, Pablo kembali menemui Fatimah di taman kampus. Kali ini ia langsung menyampaikan maksudnya dengan jujur. "Fatimah, aku ingin tahu lebih banyak tentang Islam," katanya. "Aku merasa ada sesuatu dalam agama ini yang membuat orang-orang Palestina begitu kuat dan teguh." Fatimah tersenyum, merasa senang dengan rasa penasaran Pablo. "Tentu, Pablo, Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan keyakinan kepada Allah. Di dalam Islam, ada konsep yang sangat penting, yaitu tawakal, atau berserah diri kepada Allah. Ini yang membuat seorang muslim bisa menghadapi cobaan dengan sabar dan tegar." Pablo mendengarkan dengan seksama, matanya menunjukkan rasa ingin tahu yang mendalam. Fatimah melanjutkan, "Islam juga mengajarkan tentang keadilan, persaudaraan, dan pentingnya membela mereka yang tertindas. Orang-orang Palestina percaya bahwa mereka sedang berjuang untuk menjaga amanah yang diberikan Allah kepada mereka, yaitu tanah mereka. Mereka yakin bahwa perjuangan ini memiliki nilai spiritual yang tinggi." Penjelasan Fatimah begitu jelas dan menyentuh hati Pablo. Ia mulai melihat Islam bukan hanya sebagai sebuah agama, tetapi juga sebagai panduan hidup yang menawarkan kekuatan dan kedamaian. "Tapi, Fatimah," tanya Pablo dengan nada pelan, "bagaimana seorang muslim bisa tetap penuh harapan meskipun hidupnya penuh dengan penderitaan?" Fatimah tersenyum lembut, karena Islam mengajarkan bahwa dunia ini sementara, dan kesulitan yang dihadapi adalah ujian untuk meningkatkan keimanan. Seorang muslim yakin bahwa kesabaran dan perjuangan akan mendapat balasan yang indah di akhirat. Ini yang memberikan mereka harapan, bahkan di saat-saat tersulit. Kata-kata itu mengena di hati Pablo. Ia merasa ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Islam, yang sebelumnya hanya ia kenal dari kejauhan, kini mulai terasa dekat. Pablo merasa simpatinya terhadap Islam semakin besar. Ia mulai membaca buku-buku tentang Islam dan berdiskusi lebih banyak dengan Fatimah. Dalam hati kecilnya, ia merasa seperti menemukan jalan baru, sebuah jalan yang berbeda dari keyakinannya selama ini. Namun, ia masih ingin terus mencari dan memahami sebelum mengambil langkah besar dalam hidupnya. Suatu hari, komunitas muslim di kampus kembali mengadakan demonstrasi besar-besaran, kali ini dengan tema yang lebih mendalam, fakta dan realita di Palestina. Aksi ini bertujuan untuk membuka mata masyarakat akan penderitaan rakyat Palestina yang selama ini ditutupi oleh propaganda.
Demonstrasi ini diikuti oleh Fatimah dan anggota komunitas muslim lainnya, yang dengan penuh semangat memegang poster-poster, spanduk, dan selebaran berisi informasi mengenai kekejaman yang terjadi di sana. Pablo, yang mendengar kabar tentang aksi tersebut, segera memutuskan untuk bergabung. Kali ini ia tidak hanya sekadar menonton, melainkan menjadi bagian dari aksi. Ia berdiri bersama komunitas muslim dan dengan lantang menyatakan dukungannya terhadap Palestina serta mengecam tindakan brutal Israel. Tidak hanya itu, Pablo juga mengajak teman-teman sekelasnya dan anggota komunitasnya untuk bergabung. Ini bukan sekadar isu agama, ini soal kemanusiaan. Kita harus berdiri bersama mereka yang tertindas, ujar Pablo dengan penuh semangat di depan teman-temannya. Penjelasan Pablo yang didukung dengan fakta-fakta yang ia pelajari membuat banyak teman-temannya tersentuh. Beberapa di antara mereka, yang sebelumnya acuh, mulai membuka hati dan mengikuti langkah Pablo bergabung dalam aksi tersebut. Dengan tambahan dukungan dari komunitas Pablo, jumlah peserta demonstrasi kali ini jauh lebih besar daripada sebelumnya. Mereka turun ke jalan-jalan kota, membawa suara keadilan, poster-poster besar dengan gambar-gambar korban kekejaman Israel serta pesan-pesan perdamaian menghiasi barisan demonstran. Orasi demi orasi menggema, menyentuh hati banyak orang yang kebetulan melintas. Beberapa warga kota yang sebelumnya tidak peduli mulai menghentikan langkah mereka, mendengarkan, dan bahkan turut mendukung. Demonstrasi itu berhasil menarik perhatian luas. Setelah aksi selesai, Pablo mendekati Fatimah, wajahnya menunjukkan kesungguhan dan ketenangan. "Fatimah," katanya dengan suara mantap, "aku sudah memikirkan ini selama beberapa waktu. Aku ingin menjadi seorang muslim, aku ingin memeluk Islam dengan sepenuh hati." Fatimah terkejut mendengar keputusan besar itu, tetapi ia segera tersenyum bahagia dan mengucap syukur kepada Allah. "Alhamdulillah, Pablo, ini adalah kabar yang luar biasa. Aku sangat senang mendengar keputusanmu. Mari kita ke masjid untuk bersyahadat bersama imam." Mereka pun pergi ke masjid terdekat, dan di sana, Pablo mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan bimbingan imam. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah," ujar Pablo dengan suara tegas, menandai momen penting dalam hidupnya. Para jamaah yang hadir menyambut Pablo dengan hangat, memeluknya, dan mendoakan kebaikan untuknya. Namun, berita tentang Pablo masuk Islam dengan cepat menyebar. Teman-teman komunitasnya, bahkan keluarganya, terkejut. Bagaimana mungkin Pablo, yang dikenal sebagai seorang Katolik yang taat, tiba-tiba memeluk Islam? Ketika ditanya, Pablo dengan tenang menjelaskan, "Aku memutuskan untuk memeluk Islam setelah mempelajari agama ini dengan hati yang terbuka. Islam adalah agama yang membawa kedamaian, keadilan, dan kasih sayang. Ini bukan hanya tentang Palestina, tapi tentang bagaimana aku menemukan kebenaran yang sesungguhnya." Penjelasan Pablo membuat banyak orang terdiam dan mulai memikirkan ulang pandangan mereka tentang Islam. Teman-teman komunitasnya, yang sebelumnya skeptis, mulai menunjukkan minat untuk mempelajari agama ini. Bahkan beberapa anggota keluarganya, meskipun awalnya marah dan kecewa, akhirnya tertarik mendengarkan lebih banyak tentang Islam. Perubahan Pablo menjadi percikan kecil yang perlahan menyebar. Diskusi-diskusi hangat mulai terjadi di antara mahasiswa, di keluarga, dan bahkan di masyarakat kota itu. Semangat Pablo yang baru menjadi magnet bagi mereka yang penasaran akan kebenaran Islam. Beberapa minggu kemudian, tidak hanya teman-teman komunitas Pablo, tetapi juga beberapa anggota keluarganya memutuskan untuk memeluk Islam. Kota kecil yang sebelumnya dikenal sebagai pusat Katolik mulai berubah. Islam menjadi topik utama di setiap sudut kota, bukan sebagai sesuatu yang asing, tetapi sebagai sebuah cahaya baru yang menerangi hati banyak orang. Keputusan Pablo tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga membawa gelombang perubahan besar ke kota kecil itu. Ajaran Islam yang penuh kasih sayang dan keadilan mulai diterima dengan tangan terbuka, mengantarkan banyak jiwa menuju jalan kebenaran. Momentum yang paling menakjubkan terjadi ketika komunitas Muslim kembali mengadakan demonstrasi. Kali ini dengan skala yang jauh lebih besar, poster-poster, spanduk, dan orasi tentang penderitaan rakyat Palestina kembali menghiasi jalanan kota kecil itu. Namun, ada hal yang berbeda dari aksi kali ini, jumlah peserta yang hadir. Ribuan orang turun ke jalan, bukan hanya dari komunitas kampus, tetapi juga dari masyarakat umum. Kota itu dipenuhi lautan manusia yang menyerukan dukungan untuk Palestina dan kecaman terhadap kekejaman Israel. Jalanan yang biasanya sepi berubah menjadi pusat perhatian, dengan massa aksi yang begitu besar hingga memaksa pihak kepolisian menurunkan banyak personel untuk menjaga keamanan. Namun, tidak seperti yang dikhawatirkan, aksi itu berlangsung sangat damai.
Tidak ada kericuhan, tidak ada kekerasan, hanya suara-suara lantang yang menyerukan keadilan, kedamaian, dan solidaritas. Hari itu menjadi saksi sejarah. Di tengah-tengah demonstrasi, sebuah kejadian luar biasa terjadi. Teman-teman Pablo dari komunitas kampusnya yang selama ini aktif dalam aksi bela Palestina secara serentak menyatakan ingin masuk Islam. Langkah mereka mengucapkan syahadat di tengah kerumunan menjadi titik awal yang menggetarkan hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gema takbir terdengar membahana dari ribuan orang yang menyaksikan momen itu. Langkah berani teman-teman Pablo itu menjadi inspirasi. Tak disangka, masyarakat umum yang ikut dalam aksi itu mulai berdiri satu persatu dan menyatakan ingin mengikuti jejak yang sama. Gelombang syahadat terjadi secara spontan. Ribuan orang, di jalanan yang penuh sesak itu, mengucapkan dua kalimat syahadat dengan bimbingan para imam dan komunitas muslim yang hadir. Suasana haru dan bahagia menyelimuti aksi tersebut, tangisan kebahagiaan, pelukan hangat, dan gema doa memenuhi udara. Berita tentang ribuan orang yang masuk Islam dalam satu aksi demonstrasi itu segera menjadi sorotan media internasional. Dalam hitungan jam, video dan laporan aksi damai itu tersebar di seluruh dunia, memicu gelombang solidaritas dan demonstrasi serupa di berbagai negara. Di negara-negara lain, masyarakat yang selama ini tidak terlalu peduli terhadap isu Palestina mulai bergerak. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Eropa, Asia, hingga Amerika, menyerukan dukungan untuk Palestina dan mengecam tindakan Israel. Tidak sedikit pula orang-orang yang mulai terbuka untuk mempelajari Islam setelah melihat keindahan dan kedamaian yang ditunjukkan dalam aksi tersebut. Hari itu tidak hanya menjadi titik balik bagi kota kecil itu, tetapi juga menjadi pemicu gelombang besar yang membawa perubahan di tingkat global. Pablo, Fatimah, dan komunitas muslim kampus mereka telah menjadi katalisator dari sebuah revolusi damai yang membawa ribuan orang ke jalan kebenaran. Islam menjadi semakin dikenal sebagai agama yang membawa rahmat dan kedamaian bagi seluruh alam.